Yang kami hormati Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Yang kami hormati PLT Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten serta pejabat struktural dan fungsional penyetaraan di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Yang kami hormati narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang hadir secara daring. Yang kami hormati Civitas Akademika, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kota dan Sekretariat Dewan Kabupaten Kota yang hadir secara daring maupun tatap muka, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas izinnya kita masih dapat berkumpul dan bertatap muka pada hari Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025 yang bertempat di Aula Serbaguna Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam acara Sinergi JDIH Provinsi Banten dengan perguruan tinggi negeri dan swasta. Mengawali acara pembukaan pada siang hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari PLT Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Dengan hormat kepada Bapak Hadi Prawoto SHMH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat izin dan ridhonya pada siang hari ini kita bisa hadir di ruang aula Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati Pak Sda Satu selaku narasumber, juga yang kami hormati narasumber dari Kepala Pusat Pembinaan Hukum Nasional Pak Saifur Rahman, selamat ya, yang melalui Zoom dia sudah hadir. Juga para undangan yang hadir secara langsung, ini ada dari Universitas Terbuka ya, UT, ada Universitas Laut Anwar, satu lagi dari Uniba. Ada Uniba, ada lagi yang hadir secara langsung dari mana? UIN Banten ya. Ada lagi Unsera ya. Selebihnya hadir melalui sarana virtual atau Zoom meeting. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta dalam rangka kegiatan Rotu Kampus JDIH Provinsi Banten ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya. Yang pertama kita laksanakan waktu itu Rotu Kampusnya Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, dan ini kita laksanakan sekarang di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang kedua kalinya. Adapun maksud atau tujuan daripada kegiatan ini adalah dalam mengkomunikasikan ya antara integrasi antara pemerintah daerah dalam provinsi, pemerintah pusat, dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten, baik negeri maupun swasta, di mana di dalamnya ini dalam Provinsi Banten, terutama di JDH-nya, menginginkan yaitu adanya komunikasi di mana saat ini Biro Hukum dalam hal ini JDH Provinsi Banten termasuk JDH-nya yang alhamdulillah diberi penghargaan sebagai peringkat keempat nasional. Padahal sebelumnya
tidak pernah diperhitungkan sama sekali, tapi dengan kemauan dan sungguh-sungguh mendapat peringkat keempat secara berturut-turut sejak tahun 2023 sampai dengan 2024. Nah, oleh karena itu, kami ingin menularkan kepada jajaran perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, bagaimana bisa mencontoh, bagaimana bisa mengambil apa sih yang sudah dilaksanakan oleh JDIH Provinsi Banten, kok tadinya tidak apa-apa menjadi apa-apa. Oleh karena itu, dengan kegiatan sini kita saling sharing ya, tukar pikiran, komunikasi, brainstorming, kira-kira seperti apa. Kenapa? Karena JDIH merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, yaitu adanya transparansi dan akuntabel. Karena dengan adanya JDIH itu kita gambar dari suatu, apakah itu perguruan tinggi, pemerintah daerah, kelihatan di sini. Karena terupload oleh kita. Kami memang dari universitas atau perguruan tinggi ini bisa memiliki lah, ya, memiliki yang namanya JDH. Nanti kita dari Biro Hukum atau dari Provinsi Banten akan mencoba membantu. Yang terpenting adalah memiliki server daripada di kampusnya itu atau di perguruan tingginya itu. Dan ini banyak manfaatnya. Pertama, sebagai sumber nanti ke depannya, pertama sumber ahli di situ. Bisa mengkomunikasikan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh kampus atau di perguruan tinggi sendiri. Akan di-upload di situ, akan membantu mempromosikan. Karena kan melalui website, orang bisa buka. Tentang regulasi di perguruan tinggi itu apa aja. Nanti bisa masuk tentang berita juga, tentang penerimaan, bisa kita upload di situ. Ini merupakan satu upaya kita, terutama dari JDH Provinsi Banten, mengkomunikasikan dengan jajaran perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten. Saat ini yang sudah terhubung dengan hukum atau dengan JDH Provinsi Banten ada dua, Universitas Terbuka dan satu lagi Universitas Pamulang. Ini sudah ada, sudah terintegrasi. Nanti bisa belajar seperti apa, manfaatnya banyak Pak. Dan nanti ini akan diberikan penilaian juga. Ya. Bahkan kita berencana akan memberikan JDH Award ke depannya kalau memang nanti dari teman-teman kampus ini ada yang bisa berhasil gitu ya membuat JDH di perguruan tingginya masing-masing. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Sultan Malaysia Banten yang telah memfasilitasi ini kegiatan ini di ruang yang cukup mewah. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang iri nih di Pemprov tidak punya seluas ini gitu. Ya, ini masuk luar biasa. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas diberikan fasilitasi dengan Universitas Islam Negeri Sultan Malaysia Banten tempat dalam rangka kegiatan Road Cup sini. Mungkin itu aja secara singkat sambutan saya. Saya mengharapkan lagi untuk jajaran perguruan tinggi baik swasta maupun yang ada di universitas bisa setidak-tidaknya berdirilah JDH di kampusnya masing-masing. Itu aja. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PLT Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari PLT Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Sekaligus berkenan membuka acara secara resmi kepada Bapak Dr. Komarudin MAP, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional hadir Bapak Saiful Rahman, kemudian yang saya hormati seluruh sivitas akademika yang hadir secara daring maupun luring, Bapak Ibu para peserta dari kabupaten kota,
hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali acara ini tentu kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kali ini kita hadir dalam forum JDIH Road to Campus. JDIH itu singkatan dari Jaringan Dokumentasi Hukum, Informasi Hukum yang dimiliki oleh Provinsi Banten. Atas terselenggaranya acara hari ini, Pemprov Banten mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama tentu kepada pihak Rektor UIN, kemudian narasumber dari BPIH, termasuk juga kehadiran atau keterlibatan dari seluruh kampus negeri maupun swasta dan bagian hukum Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Selanjutnya, mengapa acara ini kita lakukan? Yang pertama adalah ini bagian dari bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan, dengan dunia akademik. Jadi Pemprov Banten, dan saya kira ini sudah menjadi keyakinan yang umum, bahwa kolaborasi sinergi antara lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah itu menjadi salah satu sumber daya yang harus kita jaga, kita kembangkan untuk mengakselerasikan fungsi-fungsi pemerintah. Jadi tuntutan masyarakat terhadap apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah itu begitu besar. Sementara kita tahu tentu setiap pemerintahan pada tingkat apapun itu memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah daerah menjadi kata kunci, yaitu kerjasama antara Pemda dengan lembaga pendidikan menjadi kata kunci kita semua untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin ke depan semakin tinggi. Fungsi pemerintah itu apa saja? Secara umum fungsi pemerintah itu ada 4. Yang pertama adalah melayani, pelayanan publik. Yang kedua membangun. Yang ketiga memberdayakan. Dan yang keempat adalah pengaturan. Nah, JDIH dalam hal ini adalah berkaitan dengan konteks pengaturan yang menjadi salah satu fungsi pemerintah. Pengaturan itu tentu harus dituangkan dalam produk hukum, undang-undangan. Bisa itu perda, bisa itu peraturan gubernur, dan lain sebagainya. Dan tentu itu semuanya termuat dalam yang namanya jaringan dokumentasi hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang disingkat JDIH. Jadi kalau hari ini kita berbicara atau berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan JDIH, itu tidak main-main, itu sesuatu yang strategis karena itu sangat berkaitan dengan berjalannya salah satu fungsi pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga menyadari dan meyakini lembaga pendidikan sebagai dunia akademik juga pasti membutuhkan informasi yang berkaitan dengan dokumentasi hukum ini. Apalagi untuk perguruan tinggi yang mungkin ada penjurusan yang berkaitan dengan masalah hukum, prodi hukum, atau juga prodi-prodi yang lain berkaitan dengan mungkin pemerintahan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga semua pertukaran informasi antara pemerintah dengan dunia perguruan tinggi menjadi sebuah aktivitas yang mudah-mudahan saling menguntungkan. Tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah, tapi itu juga bisa menguntungkan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi.
Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks JDIA di pemerintahan daerah, kenapa ini kita maksimalkan, kita bangun terus-menerus. Tadi hasil apa yang kita lakukan sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat dan kita mendapatkan penghargaan. Keempat, terbaik senasional. Mudah-mudahan kedepannya naiklah, tidak hanya nomor 4. Kalau perlu nomor 1, gitu. Amin. Kasih plus lah biar kita semangat. Namun sebenarnya hadiah ini hanya sasaran antara. Peringkat ini hanya sasaran antara. Yang paling penting yang mau kita capai adalah bagaimana supaya JDIA itu berperan. Nah, apa peran atau peran dari JDIA itu? Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jadi dalam sistem hukum kita, dimulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Perpres, Perda, kemudian Pergub, artinya produk hukum daerah itu masuk dalam urutan perundang-undangan kita. Sehingga pemahaman yang lengkap, termasuk informasi yang lengkap, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, itu menjadi bagian dari upaya kita bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jadi pengetahuan terhadap produk hukum daerah, termasuk juga mungkin prosesnya, bagaimana melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dalam proses penyusunan perundang-undangan, itu bagian dari konsen kita untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Jadi ini sesuatu yang urgensinya sangat tinggi. Transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, itu menjadi isu-isu yang saat ini harus kita masukkan dalam agenda kegiatan kita. Jadi seluruh produk hukum harus kita yakinkan ada transparansi, jadi pemerintah tidak semena-mena dalam membuat produk hukum. Yang ketiga adalah mendukung pembangunan daerah. Jadi pembangunan daerah, apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan baik yang dibiayai oleh anggaran APBD dan seterusnya, yang melibatkan masyarakat, tentu semuanya harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai. Nah, sehingga JDIA dalam hal ini berperan dalam mendukung pembangunan daerah yang menjadi program prioritas khususnya pemerintahan yang ada saat ini. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu efektivitas pemerintahan adalah ketika sebuah kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum itu bisa berjalan, bisa dilaksanakan. Jadi pemerintahan yang baik, pemerintahan yang kuat, mampu melaksanakan kebijakan yang dibuatnya melalui produk hukum yang ada. Nah, sehingga dengan informasi yang lengkap, produk hukum dalam JDIA itu mudah-mudahan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Berikutnya yang kelima adalah mengoptimalkan reformasi birokrasi. Jadi tata kelola pemerintahan, perbaikan budaya kerja, perbaikan sistem hukum, itu bisa dicapai dengan informasi yang lengkap terkait dengan produk hukum daerah. Dan yang keenam adalah menjamin ketersediaan informasi hukum yang lengkap dan yang akurat, baik bagi masyarakat maupun juga bagi masyarakat di lembaga pendidikan. Jadi mudah-mudahan lembaga pendidikan dalam mengakses informasi hukum nanti cukup melalui JDIA ini. Tidak perlu datang, tidak perlu minta, tapi cukup informasi itu diperoleh melalui JDIA. Dan yang ketujuh adalah mendukung digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi efisiensi itu bisa dicapai dan
Salah satunya adalah melalui kegiatan secara elektronik, termasuk dalam menginformasikan produk hukum daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama teman-teman yang di dunia akademik, pasti memahami bahwa tugas utama pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, adalah membuat kebijakan. Apalagi kalau yang jurusannya administrasi publik pasti memahami hal ini. Membuat kebijakan. Nah, seluruh kebijakan itu idealnya juga dituangkan dalam perundang-undangan atau produk hukum daerah. Jadi tahapan dalam penyusunan produk hukum daerah itu juga diharapkan sesuai dalam tahapan dalam membuat kebijakan. Mulai dari agenda setting misalnya, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan seterusnya. Nah, dan tentu itu semuanya bisa dilihat bagaimana proses pembuatan produk hukum itu dijalankan. Artinya kalau proses pembuatan produk hukum daerah itu mengikuti tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan dalam pembuatan kebijakan, tentu kita berharap bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu semakin berkualitas dan semakin efektif dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah publik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Bapak Ibu yang hadir, baik secara daring maupun luring, dan dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kegiatan JDIH Road to Campus secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang telah berkenan untuk membuka acara secara resmi dan memberikan sambutannya. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring harapan semoga acara pada siang hari ini dapat memberikan keberkahan kepada kita semua. Doa akan Paruli kepada Bapak Ruli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin peserta yang berbahagia, baik secara luring maupun daring, mari kita berdoa sejenak. Bagi yang non-muslim, diperkenankan untuk berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang muslim, akan kita pandu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ya Ghaffar yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Rabb, jauhkanlah kami dari segala godaan syaitan dan kutuk. Mudahkanlah kami dalam memahami materi pembahasan pada kegiatan Roadshow to Campus hari ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Ya Allah, ya Rahman yang Maha Penyayang. Karuniakanlah kepada kami para pemimpin yang ahli sujud, yang senantiasa beribadah kepadamu. Ya Rabb, kuatkanlah kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ya Ilahi Rabbi, kuatkanlah iman kami. Tingkatkanlah
tali persaudaraan di antara kami. Ya Allah, Ya Qawi yang Maha Kuat, kuatkanlah iman kami agar kami senantiasa dapat meningkatkan kualitas iman kami, kualitas dalam membangun bidang hukum di Pemprov Banten ini, sehingga kami dapat mengoptimalkan tata kelola bidang hukum dengan baik dan benar. Rabbana zalamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pembukaan Sinergi JDIH Provinsi Banten dengan perguruan tinggi dan swasta. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Baik, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, mohon izin saya akan memandu jalannya uh, dibilang rapat, ini bukan rapat ya. Ini kita anggap aja adalah silaturahmi antara sivitas akademis dengan pengelola JDH. Izinkan saya Ahmad Saifullah, Bapak Perundangan, untuk memperkenalkan dulu dan menyapa dulu Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, pertama adalah yang punya wilayah. Ya, saya belum mengenal dengan ini pasti nih. Mudah-mudahan dengan disampaikan di sini, mudah-mudahan kami mengucapkan tadi terima kasih kepada Sivitas Universitas Bin Banten yang telah menerima kami dan mempersiapkan tempat buat adanya kegiatan ini. Yang saya hormati tentu saja Bapak dan Ibu hadirin yang hadir secara langsung. Ini saya sangat senang bisa bertemu secara tatap muka. Salam kenal dari kami pengelola JDIH. Dan kami juga secara khusus mengundang pembina kami di pusat, beliau Kepala Pusat Layanan Literasi, Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Beliau bernama Pak Saifur Rahim. Pak Saifur Rahim. Mungkin saya nyapa dulu Pak Kapus. Selamat siang nih Pak Kapus. Terima kasih banyak nih hadir langsung, Masya Allah. Ya, Tabarakallah. terima kasih, terima kasih. Ya, ini saya agak tersanjung nih Pak Kapus. Pak Kapus langsung mau hadir walaupun Zoom. Sekali lagi terima kasih. Kapan nanti diundang ya kita? Ya. Kapan nanti diundang Pak Kapak ya? Ya. 4 hari yang lalu saya koordinasi ke sana, ke Bu Ema, dan hasilnya adalah hari ini kami mengadakan kegiatan. Mengundang semua teman-teman perguruan tinggi di Banten, plus dengan JDH di Kabupaten Kota Sebanten. Alhamdulillah secara daring ini hadir sekitar 44 ya peserta, ditambah dengan di sini ya saya rasa ini cukup antusias lah. Saya mengapresiasi Bapak dan Ibu semua. Mungkin tidak perlu berpanjang kali lebar lagi, kita ke pokok inti adalah ingin mendapatkan pengarahan nih Pak Kapus sebenarnya agar kami selaku JDIH di daerah ini bisa bersinergi dengan teman-teman Sivitas kampus.
kami siap untuk apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kami juga insya Allah ibarat kata mah ya saling melengkapi lah satu dengan yang lain. Mungkin itu sebagai perkataan dari saya selaku pembawa acara ini. Saya mohon izin mempersilahkan ke Pak Kapus untuk langsung kepada materi pokoknya. Kepada Pak Kapus dipersilahkan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ahmad Saifullah, Kabak Perundang-undangan Provinsi Banten, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengelola kabupaten dan kota di Provinsi Banten, hormati dan saya banggakan seluruh sivitas akademika yang hadir pada kegiatan JDIH Provinsi Banten Roadshow to Campus dengan tema sinergi perguruan tinggi dengan daerah dan pusat dalam layanan dokumentasi dan informasi hukum yang insya Allah mendapatkan keberkahan Allah SWT. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, memenuhi undangan Pak Kabak setelah beberapa hari lalu hadir berkoordinasi, berkonsultasi dengan kami di BPHN. Terima kasih Pak Kabak. Ini luar biasa pergerakan Pak Kabak beserta tim eh, menunjukkan begitu komitmennya pengelola JDH di Provinsi Banten untuk terus berkomitmen dalam rangka keterbukaan informasi publik, khususnya akses aksesibilitas, menjamin aksesibilitas seluruh masyarakat terhadap dokumen dan informasi hukum yang cepat, akurat, dan akuntabel, yang tentu kita semua bahwa seluruhnya kegiatan yang kita lakukan adalah dalam rangka peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat. Pak Kabak, saya izin share bahan presentasi ya. Bapak Ibu sekalian, kami perkenalkan dulu, saya Saifur Rahim, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi Hukum dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia. Saya salam kenal buat Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Kabak. Mohon maaf Pak Kabak, kemarin nggak sempat ketemu. Saya baru tahun ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan amanah untuk eh, menjadi Kepala Pusat Layanan Literasi dan Pembinaan JDHN. Saya sampaikan bahwa sebelumnya kalau tahun kemarin Pak Kabak hadir ke sini, nama pusatnya adalah Pusat JDHN. Tetapi pada tahun berikutnya setelah kabinet baru ini dikembangkan lagi untuk memunculkan layanan literasi hukum di dalam pembinaan JDHN. Bapak Ibu sekalian, eh, sebelum memasuki sharing terkait pengelolaan JDHN, tentu kami sampaikan kembali bahwa dasar hukum daripada penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ini adalah berdasarkan Perpres nomor 33 tahun 2012. Sudah 13 tahun peraturan presiden ini menjadi dasar penyelenggaraan kita. Dan tentu kami informasikan bahwa pada kesempatan tahun ini Pak Kabak, mungkin awal tahun kemarin waktu mengawali tugas saya,
kami meminta masukan juga kepada seluruh anggota JDIH untuk memberikan masukan terkait eh, penyelenggaraan JDIH ini, yang mana pada tahun ini Perpres nomor 33 ini yang tahun 2012 ini menjadi salah satu program penyusunan untuk perubahan JDIHN. Sehingga diharapkan dengan perubahan Perpres yang kita bangun pada tahun ini semoga bisa lebih akseleratif kembali dalam rangka pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat dan mudah dan cepat, dan tentu memberikan perlindungan informasi kepada masyarakat melalui bukan hanya kita mengumpulkan dokumen hukum secara nasional, tetapi seluruh anggota dengan dokumen yang terintegrasi, yang lengkap dan akurat secara nasional bisa lebih progresif lagi untuk memberikan informasi-informasi, kemasan informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang nantinya akan meningkatkan literasi masyarakat sehingga berdampak pada kesadaran masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Perpres nomor 33 tahun 2012 disampaikan bahwa JDH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian layanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Apa itu dokumen hukum? Yang dimaksud dokumen hukum di sini adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan JDHN berdasarkan Perpres 33 tahun 2012 dimaksudkan bahwa dengan jaringan dokumentasi hukum yang terintegrasi secara nasional akan tercipta pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi secara nasional. Yang kedua adalah dengan JDHN dimaksudkan akan tersedia dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat. Dan tujuan yang ketiga adalah menjadi sarana peningkatan literasi hukum masyarakat yang akurat dan ramah pengguna. Tentu eh, ramah pengguna ini kami minta kepada seluruh anggota JDH untuk selalu melakukan inovasi-inovasi sehingga dokumen hukum yang ada di dalam jaringan kita ini benar-benar mudah eh, aksesnya dan mudah penggunaannya sehingga masyarakat mudah memahami hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat adalah dengan keterbukaan akses terhadap informasi dan dokumentasi hukum, tentu eh, kita harapkan akan terwujud pemerintahan yang good governance. Bapak Ibu sekalian, sasaran JDHN adalah informasi hukum yang terintegrasi, yaitu tersedia akses hukum yang terintegrasi secara nasional. Dalam ini, seluruh lembaga, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta perguruan tinggi, lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga-lembaga lainnya, kita harapkan semuanya terintegrasi, menyatukan seluruh dokumen hukum, dokumen-dokumen produk-produk peraturan perundang-undangan yang ada di wilayahnya masing-masing, yang ada menjadi tugas tanggung jawabnya masing-masing untuk disatukan dan terintegrasi secara nasional dengan JDHN. Dengan terintegrasi tersebut diharapkan adalah aksesibilitas hukum, yang mana pelayanan hukum dapat diakses secara cepat, akurat, tepat, dan komprehensif, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia.
Berdasarkan Perpres JDHN, eh, di mana pasal 4 Perpres 33 tahun 2012, eh, Pusat JDHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, sedangkan anggotanya adalah seluruh kementerian, sekretariat negara, lembaga pemerintahan non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sekretariat DPRD, provinsi maupun kota, perguruan tinggi dan perguruan swasta, serta lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia. Dan tentu kegiatan ini terima kasih kembali kepada Pak Kabak atas inisiasinya yang terus mendorong keterlibatan perguruan tinggi baik di negeri maupun swasta untuk bersama-sama melakukan amanah yang diberikan oleh Peraturan Presiden 33 tahun 2012 tersebut. Itu karena sampai hari ini eh, perguruan tinggi yang tergabung bersama kita ini baru 38 Pak Kabak, dan 2 diantaranya terima kasih Universitas Pamulang dan Universitas Terbuka atas komitmen Pak Kabak beserta tim sudah tergabung dan terintegrasi dengan JDHR. Tentu dengan kegiatan eh, yang hari ini harapkan 100% perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten berkenan untuk bergabung bersama-sama kita, eh, berkomitmen untuk menyusun suatu integrasi hukum dan peraturan perundangan dan dokumen hukum yang lainnya kita satukan dalam wadah JDHN sehingga seluruh penduduk hukum ataupun dokumen hukum yang menjadi sarana peningkatan literasi masyarakat dapat diakses secara mudah. Terima kasih sekali kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir menghadiri undangan Bapak Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan selaku yang penanggung jawab pengelola JDH di Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian, eh, kami sampaikan apa sih tugas JDHN dalam Perpres 33. Eh, Kami sampaikan bahwa anggota JDHN itu bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya. Sehingga seluruh dokumen hukum yang produk dari instansi diharapkan diintegrasikan dalam wadah nasional yaitu JDHN dengan menjalankan fungsi yang pertama adalah kami harapkan seluruh eh, anggota JDH yang sebagaimana diamankan dalam Perpres tersebut, yang pertama adalah menyediakan sarana prasarana pengelolaan JDHN di lingkungannya. Yang berikutnya adalah melakukan pembangunan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDHN. Ini penting karena tujuan kita adalah membuat portal nasional yang terintegrasi sehingga seluruh dokumen hukum itu betul-betul lengkap, akurat secara nasional, sehingga pembangunan sistem informasi hukum yang terintegrasi dengan website pusat JDHN ini menjadi sangat penting. Setelah tersedianya sarana prasarana dan pembangunan sistem informasi hukum, tentu berikutnya adalah melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan yang paling penting adalah pendayagunaan informasi dokumen hukum yang ada di dalam JDHN. Berikutnya, setelah dilakukan pengolahan, pengumpulan dan penyimpanan, serta pelestarian dan pendayagunaan, kami harapkan juga Bapak Ibu sekalian selaku anggota JDH terus melakukan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi hukum yang telah dilakukan. Sekurangnya evaluasi ini sekurang-kurangnya selalu rutin dilakukan
eh, setiap tahun satu kali. Dan berikutnya amanah yang disampaikan Perpres 33 tahun 2012, seluruh anggota diminta untuk menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDHN. Bapak Ibu sekalian, eh, perlu kami sampaikan di sini eh, bagaimana sih pengelolaan JDH. Ada 4 aspek pengelolaan JDH yang ini menjadi unsur penilaian yang mana tadi disampaikan salah satunya Pak di bawah kepemimpinan Pak Kabak Peraturan Perundang-undangan JDH Banten eh, selama beberapa tahun berturut-turut mendapatkan predikat yang luar biasa, penghargaan. Selamat Pak Kabak ya. Semoga di tahun ini kinerja Pak tim JDHD Provinsi Banten lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seperti harapan dari Pak Asda tadi. Ada 6 aspek plus 1, yaitu pertama adalah organisasi, sumber daya, manusia, koleksi dokumen hukum, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sarana prasarana, teknik pengelolaan, dan yang paling penting adalah pengembangan dan inovasi. Terkait aspek pengelolaan JDH tersebut, eh, telah kita berikan panduan beberapa standar pengelolaan dokumen informasi hukum, yaitu standar pembuatan abstrak peraturan perundangan, standar pengelolaan dokumen dan informasi 1 dan 2 ini adalah gimana tata cara untuk mengolah, mengumpulkan seluruh data di dalam eh, JDHN. Dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah standar laporan evaluasi. Ini adalah tujuannya adalah seluruh JDHN eh, kita pastikan eh, melakukan ada capaian kinerjanya setiap tahun dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat. Jadi di samping kita minta untuk kontribusinya menyampaikan seluruh produk hukum yang ada di menjadi tanggung jawabnya masing-masing, kita juga pimpinan pusat juga mengamanahkan kepada seluruh anggota JDH untuk berkinerja khususnya dalam rangka pemberian informasi kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dokumen hukum ini diolah di dalam JDH? Pada saat ini ada pengolahan, ini ada 4 tipe pengolahan ini di dalam sistem. Itu kami bagi dalam 4 tipe pengolahan, yaitu tipe peraturan yang isinya adalah peraturan perundang-undangan, keputusan, instruksi, surat edaran, PKS, nota kesepahaman, MOU, dan peraturan kolonial. Yang berikutnya adalah tipe pengelolaan monografi hukum, ada buku hukum, NA, naskah analisa dan evaluasi, kajian, penelitian, rancangan peraturan perundangan, skripsi, tesis, disertasi, himpunan, jurnal, dan risalah rapat dimasukkan dalam tipe monografi hukum. Yang berikutnya adalah tipe pengelolaan artikel hukum, yaitu terdiri dari artikel hukum, artikel ilmiah, karya tulis, perseorangan, dan clipping koran. Dan tipe keempat adalah tipe putusan, yang ini adalah khusus untuk eh, para lembaga, eh, yaitu putusan MA, pengadilan, putusan MK, putusan KIP, putusan KPU, dan putusan Bawaslu. Tentu untuk putusan ini biasanya kami harapkan dari pengelola JDH adalah putusan-putusan yang mungkin eh, ada terkait dengan organisasi atau pemerintah daerah atas putusan tersebut. Tapi kalau tidak ada, ini lebih pada ke lembaga-lembaga pengadilan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 8 Perpres 33 tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi hukum menyebutkan bahwa pusat JDHN bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, monitoring kepada seluruh anggota JDHN. Oleh karena itu, kami setiap tahun terus secara rutin untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan tentu juga di tingkat provinsi kami juga menerima kasih peran serta pemerintah provinsi sebagai pusat JDH di provinsi
membantu kami dalam pelaksanaan tugasnya dalam pembinaan pengembangan dan monitoring pada anggota JDHN. Dan berdasarkan pasal 10 disampaikan bahwa anggota JDN harus menjalankan fungsi melakukan penyampaian laporan setiap tahunnya. Oleh karena itu, eh, Pak Kabak, eh, kami mohon juga setelah kegiatan ini semoga tidak lagi hanya 2 dari Banten, walaupun itu sudah luar biasa. Kami sampaikan berdasarkan evaluasi kami hanya 38 dan 2 itu dari Provinsi Banten. Dan dengan komitmen teman-teman semuanya di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta sivitas akademika di Provinsi Banten kali ini, harapan kami di tahun 2025 ini di bawah koordinasi Pak Kabak, teman-teman benar-benar punya komitmen bersama untuk sama-sama kita menyatukan memperkuat khasanah dokumen hukum Indonesia melalui jaringan dokumen hukum nasional ini. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa sampai saat ini di berdasarkan data JDIHN, kami sampaikan ada peraturan pusat, total dokumen hukum yang terintegrasi sebanyak 657.778, di antaranya peraturan tingkat pusat 114.000, peraturan daerah 425.000, monografi hukum 36.000, artikel hukum 44.000, putusan 5.888, dan untuk putusan ini baru beberapa bulan lalu kami sudah berkomitmen dengan Mahkamah Agung akan terintegrasi secara otomatis by sistem antara JDH dengan direktori putusan Mahkamah Agung. Ada putusan-putusan tertentu yang bersifat literate, artinya bersifat yang informatif kepada masyarakat, akan terintegrasi secara otomatis by sistem kepada JDHN. Ini perkembangan yang luar biasa dan tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua kepada Sivitas Akademika. Dengan komitmen Mahkamah Agung tentu ini menjadi sumber daya yang luar biasa dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Yang berikutnya ada dokumen hukum kolonial. Kami memiliki 26.078 dokumen hukum kolonial. Ada perjanjian kerjasama, ada instrumen internasional 83 dan perguruan tinggi sebanyak 693 orang. Itu ya, dokumen. Dan berdasarkan data sampai saat ini Pak Kabak, total anggota JDN 1.680 anggota yang sudah terintegrasi 1.234, dan total website JDH sebanyak 1.247. Dan tentu ini saya harapkan dengan pertemuan Pak Kabak bersama seluruh anggota JDH dan disertai dengan seluruh sivitas akademika di Provinsi Banten, ini akan bertambah banyak khususnya dari Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian, bagaimana teknis pengelolaan JDHN? Kebijakan teknisnya terakhir adalah berdasarkan petunjuk teknik pengelolaan nomor PHN HN 030587 tahun 2023. Ini adalah perubahan indikator dan bobot penilaian JDIH. Kalau Pak Kabak saya yakin sudah hafal betul sebagai salah satu pemegang juara, tetapi perlu kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, ini adalah aspek pelaporan yang mana tadi disampaikan kenapa Provinsi Banten mendapatkan juara. Tentu Pak Kabak sudah melaksanakan seluruh indikator penilaian ini dengan baik. Kemudian karena belum nomor 1 Pak Kabak ya, tentu ada beberapa aspek mungkin yang perlu diperbaiki. Ada 6 aspek plus 1 tadi. Yang pertama adalah organisasi, itu ada dasar hukum, struktur organisasi, sistem pengelolaan JDH, dan kontak JDH.
Ini adalah standar indikatornya. Terus ada terkait aspek SDM, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana dan pemanfaatan TIK, dan yang terbaru adalah pengembangan inovasi JDH. Ini adalah eh, kebijakan terbaru berdasarkan petunjuk teknis tahun 2023, yaitu khususnya di indikator nomor 7, lebih-lebih lagi pada inovasi lain, penguatan organisasi dan kerjasama serta inovasi lainnya. Dan ke kegiatan kita kali ini yang dilaksanakan Pak Kabak adalah penguatan organisasi dan kerjasama, eh, di mana Pak Kabak, tim pengelola JDH, terus melakukan penguatan kepada Sivitas Akademi dan seluruh anggota JDH di kabupaten maupun kota, serta melakukan kerjasama kepada seluruh Sivitas Akademika untuk sama-sama berkomitmen kita melakukan integrasi dokumen hukum dan melakukan kemasan-kemasan informasi melalui jaringan dokumentasi hukum Indonesia. Bapak Ibu sekalian, eh, bagaimana kita melakukan persiapan untuk penyelenggaraan JDH. Eh, di sini kami sampaikan ada 5 langkah dalam penyelenggaraan JDH. Yang pertama adalah membentuk organisasi. Ya, jadi yang dilakukan apabila Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari perguruan tinggi yang belum punya JDH-nya, kami harapkan segera membentuk organisasi JDH di perguruan tinggi masing-masing dengan menyusun landasan hukum pelaksanaannya, baik itu berupa peraturan maupun berbentuk keputusan. Berikutnya, setelah dibentuk organisasinya, eh, langkah kedua adalah menyiapkan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum berbasis teknologi dan informasi, yaitu membangun website instansi dengan mengikuti standar Permenkumham nomor 8 tahun 2012, menyediakan subdomain JDH, dan tentu adalah menjamin keamanan aplikasi dan data yang ada di JDH masing-masing. Dan langkah ketiga adalah dengan melakukan pengolahan dokumen instansi ke dalam sistem JDH. Ini ya adalah yang paling penting, yaitu melakukan penginputan seluruh dokumen hukum yang diterbitkan oleh perguruan tinggi masing-masing berdasarkan Perpres yang saya sebutkan tadi di awal. Berikutnya melakukan pengolahan mengikuti standar Permenkumham nomor 8 tahun 2019. Setelah melakukan pengolahan, tahap berikutnya adalah mengintegrasikan sistem JDH instansi kepada portal JDH nasional, yaitu dengan mengintegrasikan website JDH perguruan tinggi ke portal jdh.go.id dan melakukan sinkronisasi data integrasi secara berkala. Dan langkah berikutnya, setelah 4 langkah tadi dilakukan, eh, diharapkan seluruh anggota JDH terus berkesinambungan memenuhi indikator-indikator kinerja JDH. Di antaranya adalah memenuhi 7 aspek penilaian kinerja JDH yang tadi yang saya sebutkan, dan menginputkan seluruh indikator dalam aplikasi pelaporan JDH yang dilaporkan pada bulan Desember setiap tahunnya melalui e-report. Nah, detail teknisnya nanti melalui Pak Kabak bisa kita lanjutkan pertemuan kembali untuk teknis e-report maupun pengelolaannya. Namun pada kesempatan ini tentu eh, kami sampaikan besaran-besaran saja. Bapak Ibu sekalian, eh, kami sampaikan ini adalah peran strategis JDHN bagi pemerintah daerah, yaitu JDHN adalah sistem merupakan implementasi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mendukung ini yang
yang diharapkan Pak Kabak adalah satu ini, yaitu indeks reformasi hukum, karena ini berdampak langsung terhadap eh, terkait zona integritas pembangunan, zona integritas di di instansi masing-masing, pembangunan zona integritas di instansi masing-masing. Karena JDH adalah satu variabel penilaian daripada indeks reformasi hukum. Yang berikutnya adalah mendukung kebijakan satu data Indonesia, yaitu satu data hukum. Dan kami harapkan juga Pak Kabak dan teman-teman semuanya di tahun ini, terima kasih Pak Kabak, Banten luar biasa dalam proses pembentukan pos Bankum Pak Kabak ya. Saya harapkan dengan adanya JDH juga JDH di kabupaten kota serta perguruan tinggi bisa berkontribusi eh, dalam pembentukan Pusbankum tadi untuk mewujudkan kelurahan dan desa sadar hukum. Kami harapkan kita semua bisa berkolaborasi, berperan aktif dalam Pusbankum, sehingga di sana memberikan informasi-informasi hukum yang lebih mendekat ke masyarakat paling bawah, sehingga masyarakat kita yang ada di desa-desa itu benar bisa mengakses informasi sesuai dengan tingkat literasinya masing-masing. Tentu dengan kolaborasi perguruan tinggi ini, saya harapkan pemanfaatan eh, men, eh, teh- usaha kita untuk mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat itu semakin masif, bisa sampai kepada grassroots di masyarakat yang paling bawah di desa-desa. Eh, Bapak Ibu sekalian, bagaimana JDH bagi perguruan tinggi saya sampaikan dengan data yang tadi saya sebutkan. JDH merupakan khasanah dokumen hukum Indonesia yang terintegrasi secara nasional. JDH memiliki koleksi data produk hukum dalam bentuk peraturan perundangan dan non-peraturan perundangan. Dan tentu JDH memiliki koleksi dokumen yang berasal dari sumber yang valid. Artinya JDA memberikan perlindungan informasi hukum kepada masyarakat. Karena di era teknologi yang sekarang ini banyak informasi yang mudah didapat oleh masyarakat, tetapi belum tentu ada jaminan terkait validitas daripada informasi tersebut. Sehingga dengan hadirnya JDIH di tengah-tengah masyarakat, kita semua berharap bisa menjamin validitas informasi hukum yang dikonsumsi oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, JDH memiliki search engine berbasis web yang dapat diakses secara tepat di mana saja, kapan saja, dan tentu tidak berbayar. Sehingga dengan semakin banyak JDH di seluruh Indonesia dan juga keterlibatan perguruan tinggi, kami berharap akses hukum masyarakat ini semakin mudah, semakin gampang, dan tentu dengan eh, ilmu pengetahuan dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Sivitas Akademika akan lebih progresif lagi. Informasi-informasi itu bisa hadir di tengah masyarakat kita. Dan berikutnya tentu eh, dengan adanya JDH ini, perwujudan Tridharma perguruan tinggi khususnya pengabdian masyarakat melalui penyediaan dokumen dan informasi hukum akan lebih bisa menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika. Dan berikutnya, JDN bisa menjadi media untuk mempromosikan karya-karya dari perguruan tinggi. Sehingga eh, dengan harapan kalau teman-teman semua seluruh Sivitas Akademika di Provinsi Banten bisa berhubung dalam JDHN, tentu seluruh Indonesia bisa mengakses karya-karya dari Sivitas Akademika di Provinsi Banten. Dan dengan demikian akan meningkatkan eh, pengetahuan dan kelas daripada Sivitas Akademika di Provinsi Banten. Bagaimana JDA perguruan tinggi? Kami sampaikan di sini bahwa JDN bisa merupakan sarana penyebar lulusan pemikiran-pemikiran dan kajian di bidang hukum dari Sivitas Akademika kepada masyarakat luas.
Dan berikutnya adalah sebagai wadah sekaligus sarana penelusuran dokumen hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya, untuk pengkajian dan penelitian oleh Sivitas Akademika sebagai partner pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Kami berharap perguruan tinggi Sivitas Akademika Provinsi Banten melalui pertemuan ini eh, dapat segera menyelesaikan JDH di wilayah masing-masing, dan tentu ada beberapa hal yang kami harapkan, yang mana harapan kami adalah seluruh dengan kehadiran teman-teman semuanya, dokumen hukum JDHN bisa semakin lengkap dengan hasil penelitian yang valid dan terpercaya dari Sivitas Akademika secara langsung melalui JDHN. Dengan tergabungnya Sivitas Akademika dalam JDH, tentu kami berharap bisa menghasilkan karya ilmiah dan publikasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas di seluruh Indonesia, bahkan mungkin juga dengan sistem teknologi informasi eh, di seluruh dunia pun bisa mengakses karya-karya ilmiah yang mungkin eh, berasal dari Sivitas Akademika di wilayah Provinsi Banten. Dan berikutnya kami juga berharap dengan tergabungnya seluruh PTN dan PTS ini, kita bisa bersama-sama bekerja sama dalam pengembangan TI dalam rangka pengembangan aplikasi ataupun teknologi informasi guna mendukung kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dokumen dan informasi hukum. Yang keempat adalah eh, kami berharap bisa meningkatkan pemahaman hukum Sivitas Akademika melalui pemanfaatan JDH, karena begitu beragam, begitu banyak koleksi yang ada di CDH, eh, sehingga ini menjadi sarana bagi teman-teman eh, untuk bahan-bahan penelitian dan juga hal-hal lain dan sebagainya dalam rangka peningkatan pemahaman hukum. Dan yang berikutnya kami berharap eh, seluruh perguruan tinggi menjadi bagian aktif dalam jaringan JDHN dalam rangka penguatan sistem dokumentasi hukum dan akses informasi hukum secara nasional. Saya kira itu Pak Kabak yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya berharap komitmen Bapak Ibu sekalian melalui koordinasi Pak Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan seluruh anggota JDH Kabupaten dan Kota Provinsi Banten, ditambah lagi seluruh perguruan tinggi yang tergabung dalam JDHN ini, bisa berkontribusi positif dan aktif untuk peningkatan kesadaran hukum nasional. Tentu dengan peningkatan kesadaran hukum nasional akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya berharap setelah pertemuan ini mungkin nanti eh, melalui koordinasi Pak Kabak atau Bapak Ibu sekalian ingin berkoordinasi, berkonsultasi langsung dengan kami di JDHN ataupun melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Banten, kami silahkan, dan itu tentu yang kami harapkan. Dengan demikian teman-teman bisa langsung berkontribusi positif dan aktif terhadap berkembangnya JDHN di masa yang akan datang. Begitu Pak Kabak. Eh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa dan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas terselenggaranya kegiatan di siang hari ini. Kami berharap kegiatan ini bisa membawa kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Dan saya berharap dengan kegiatan di siang hari ini, informasi hukum bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang ujungnya adalah peningkatan hukum bagi masyarakat. Semoga eh, seluruh pengelola JDH di Provinsi Banten, baik itu provinsi, kabupaten, kota, dan sertifikat mereka mendapatkan keberkahan eh, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapus atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bapak dan Ibu semua, kita kasih dulu aplaus untuk Pak Kapus. Saya tuh orangnya nggak tahan kalau nggak berdiri. Ya, jadi saya izin ikut berdiri aja lah ya. Iya Pak Kampok. Laki-laki harus Supaya, berdiri, laki-laki. iya, sebagai laki-laki saya harus Harus berdiri berdiri. terus. Untuk itu, supaya lebih semangat, Bapak dan Ibu semua, kenapa kita suatu kampus memilih UIN? Nah, kami ingin mengajak UIN sebagai universitas terdekat ini menjadi bagian daripada anggota JDIH. Karena memang sudah diamankan oleh Perpres dan juga Permen Kumham nomor 8 2019. Dan ada Pergub nomor 9 tahun 2025 tentang pengelolaan dan pengembangan JDIH. Di dalamnya itu kampus atau perguruan tinggi adalah anggota. Sehingga kami sebagai pembina di daerah ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu semua, baik itu yang ada di Zoom maupun yang langsung. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, ini saya catat Bapak dan Ibu yang hadir secara Zoom. Mohon izin Pak Kapus supaya Pak Kapus juga bisa mengetahui betapa antusias teman-teman dari akademisi universitas yang turut hadir. Nah, saya ingin menyapa dari STIE Mulia Pak Agus ya di Zoom, STIA Babun Najah, Unibang, Universitas UT Padaka Swatika, Unilam, STKIP Syekh Mansur, Bina Sarana Informatika, Latansa Mas Hiro, Unpam, Unibang, Pustaka Poltek, UYM, STAI Abu Bakar, STAI KH Kubang, STB Senokrat ya, Akbar Jatna Yuan, Matul Anwar, Vida Ereza Prastia dan lain-lainnya. Dan masih banyak lagi. Saya karena ini pertama kali juga, yang pertama memang di Untirta, tapi Untirta itu kemasannya hanya dengan pihak Untirta saja. Hari ini kemasannya seluruh perguruan tinggi negeri swasta kita mencoba untuk merangkul. Barangkali Pak Kapus nanti ada yang ingin bertanya nih, Pak Kapus, dan bagaimana sebenarnya supaya perguruan tinggi ini bisa menjadi bagian daripada JDIH. Karena kalau lihat dari slide tadi, Banten itu baru 2. Nah, ini kami bawa undang, salah satunya dari UT. Nah, UT, Universitas Terbuka, ini bisa Pak menjadi anggota. Masa iya Pak, sekelas UIN, sekelas Bapak dan Ibu, ya, yang notabene saya yakin bisa, kenapa tidak? Dulu Provinsi Banten juga, jadi hanya Pak, rankingnya ranking 63 ya, apa 36. Itu 2022. Tetapi karena oleh Pak Diden itu selalu diprovokasi lah, disemangati oleh Pak Diden, Pak Kapus, kami akhirnya berlari-lari lah, mengejar ketertinggalan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, 3 tahun berturut-turut berikutnya, 2003, 2004, dan 2025 apa ya, 2004, 2024, 2023, itu kami Alhamdulillah diapresiasi oleh BPHN. Juara 4 nasional. Mulai angka 93, kemudian sekarang angka 97.
menyakap, yang penting adalah keinginan dan semangat. Makanya saya mengajak nih Bapak dan Ibu, mumpung ada Pak Kapus langsung, bisa ditanyakan. Kira-kira mungkin pertanyaannya nih, bagaimana cara agar di kampus bisa ada jadiannya? Karena saya dengar-dengar, nih nggak tahu nih nanti Pak Kapus akan menyampaikan juga. Dengar-dengar tinggal usulan aja kepada Pak Kampus gitu. Mengusulkan agar di kampus-kampus bisa ada jadiannya. Nah ini saya persilakan nih ada dua termin. Termin pertama adalah untuk yang di dalam tatap muka. Termin kedua Bapak dan Ibu yang Zoom. Persiapkan pertanyaannya nanti tim saya yang akan memberitahu mana yang akan untuk dipersilakan bertanya. Silakan nih dari sebelah kanan, sebelah kiri, dan tim pengolah JDH nih, kami punya semangat dengan rompi kami untuk yang namanya kompak. Ya, lewat bajunya kita udah kompak nih. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk kekompakan kita. Dengan tulisannya aja nih saya ingin membelakangi kamera nih. Ya, ini roadshow to kampus. Mampir ya. Ada yang mau bertanya? Oke, mohon dibantu nih teman-teman. Mas Rido, Mas Rido. Silakan langsung aja pertanyaannya disampaikan. Sebutkan nama, asal perguruan tingginya, dan nanti pertanyaannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Mulyana dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ya, izin bertanya, bagaimana peran JDIH ini dalam membantu meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan di publik ataupun di ruang lingkup kampus yang memang tadi sudah dibahas tentang bagaimana JDIH ini akan masuk ke ruang lingkup kampus seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan dulu pertanyaan berikutnya. Dari Zoom, Pak Rahmat ada? Ini namanya saya sama Pak, kalau lagi mic saya dipanggilnya Pak Asep. Ya, kalau di sini Ahmad Saifullah, tapi selanjutnya disebut Asep gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Ibrahim di Unsera. Tentunya yang pertama terkait dengan kita membuat sharing dokumen. Apakah memang ada aplikasi yang kita dapat yang kemudian diintegrasikan dengan aplikasi ke pusat ke JDIH. Kemudian yang kedua, ada standarisasi untuk produk hukum dari instansi. Apakah dalam bentuk kebijakan pun itu termasuk dalam produk hukum yang perlu dipublikasikan atau ada standarisasi khusus legalisasinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih dari Unserang ya. Unserang ya. Pak Ibrahim. Yang Zoom atau masih ada lagi barangkali dari ibu-ibu? UT harus ngomong pengalaman. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eko Prastiono selaku pengelola JDIH dari Universitas Terbuka. Izin bertanya Bapak, bagaimana apakah ada pedoman teknis secara khusus dari BPHN sendiri
yang wajib diikuti oleh JDIH perguruan tinggi. Sedangkan kita kan perguruan tinggi sebagai anggota ya, anggota JDIH itu sendiri. Gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih dari Pak Iko ya. Saya rasa 3 dulu ya Bapak dan Ibu, nanti yang lain kita akan buka. Jadi Pak Kapus mohon izin, ada 3 penanya. Ini salah satunya dari tuan rumah nih. Mudah-mudahan kalau Pak Kapus yang menyampaikan langsung, tuan rumah juga tertarik lah. Biar nambah nih anggota di Provinsi Banten. Kemudian yang tak kalah penting juga dari Unsera. Juga hal yang sama, ada pertanyaan bagaimana aplikasi yang didapat nih, kira-kira seperti apa, standarisasinya juga, dan produk apa yang nanti ada di dalam jadi hak untuk tingkat kampus, seperti itulah. Dan Pak Eko menanyakan tentang apakah ada pedoman khusus nih yang digunakan oleh teman-teman di perguruan tinggi. Mungkin itu yang bisa saya catat, Pak Kapus. Mohon kiranya Pak Kapus bisa kembali memberikan penjelasan. Iya. Silakan Pak Kapus. Yang pertama apa Pak Kabak tadi pertanyaannya? Yang pertama tadi apa pertanyaan Pak Kabak? Yang pertama, Pak Asep itu bagaimana ruang lingkup ya? Peran JDIH. Ruang lingkup untuk bisa masuk ke dalam JDIH. Ya mungkin bagaimana bisa jadi anggota lah kira-kira. Langkah-langkahnya seperti apa nih Pak Kapus? Oh, gitu. Ruang lingkupnya. Sebentar adzan Pak, sebentar lagi adzan. Ada. Baik Pak Kabak, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi bagaimana menjadi anggota JDIH, pada prinsipnya adalah kita semuanya yang hadir di sini berdasarkan Perpres itu diamanahkan semuanya adalah anggota JDIH. Tetapi tinggal sekarang bagaimana komitmen kita untuk melaksanakan amanah Perpres tersebut untuk menjalankan JDIH di tempat masing-masing. Dan tentu ini terima kasih kembali kepada Pak Asep untuk mengingatkan kita semua teman-teman Sivitas Akademika untuk berkontribusi dan berperan dalam penyediaan dokumen hukum dan juga berperan dalam pengemasan informasi hukum kepada masyarakat. Jadi tujuannya tadi menyatukan dokumen hukum secara internasional, secara nasional, terintegrasi, cepat, akurat, dan mudah didapat. Dan berikutnya adalah pendayagunaan dokumen hukum menjadi informasi hukum yang bisa Jadi kayaknya manusia. Dia manusia siapa? yang bisa diakses oleh masyarakat secara mudah dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Tadi saya sampaikan ada 5 langkah, membentuk tim pengelola, organisasi dan pengelolanya, membangun sistem informasi. Nah, membangun sistem informasi ini tapi kalau saya kira kalau teman-teman di Civitas Akademia mempunyai kemampuan untuk membangun sistem informasi ini, tapi kalau belum eh, belum belum ada sistem informasi untuk JBH, kami di JDN menyediakan eh, tem- template dari sistem informasi yang nanti bisa digunakan dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, yang diharapkan dengan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh anggota dalam rangka kemasan informasi atas dokumen yang telah terintegrasi secara nasional tersebut. Berikutnya mengolah dokumen, mengintegrasikan ke
JDHN, dan langkah kelima adalah eh, memenuhi indikator indikator kinerja. Ini adalah dalam rangka yang kelima, ini adalah dalam rangka laporan kepada kami sebagai pembina, di mana kami berharap bisa menyampaikan bahwa anggota-anggota ini semakin ke sini punya kinerja, punya komitmen kinerja untuk eh, bersama-sama kita mempermudah dan mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat. Tujuannya adalah eh, yang set kelima ini itu Pak. Tetapi eh, untuk bagi pemerintah daerah dan lainnya itu menjadi salah satu indikator daripada indeks reformasi hukum. Ini menjadi bukti, salah satu pilar bukti bahwa kementerian, lembaga, pemerintahan daerah telah melakukan eh, eh, ada variabel yang bisa meningkatkan IRH di daerah masing-masing. Namun kalau untuk perguruan tinggi dan sivitas akademika, PTN maupun PTS ini dalam rangka komitmennya untuk terus mendekatkan informasi dan mempermudah akses dokumen hukum dan informasi hukum kepada masyarakat. Eh, dan yang pertanyaan yang berikutnya tadi ap- adalah aplikasi standar ya. Ah, apa apa Pak tadi Pak? Putus-putus ya nih. Dari Unserang tadi. aplikasi yang didapat dan standarisasi yang kita mau produk apa yang di-upload atau di apa namanya Ah, ya kalau aplikasi eh, aplikasi tadi saya sampaikan ada aplikasi standar eh, yang akan bisa kami berikan Pak. Kalau tadi saya sampaikan sebelumnya juga akan kami berikan kalau teman-teman pemerintah daerah ataupun kabupaten kota atau anggota JDH yang memang belum punya aplikasi, kami siapkan aplikasi standar dan terkait pengolahan pengolahan bagaimana pengelolaan dokumen, eh, tentu nanti kita bisa ada pembinaan yang lebih 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 detail Pak Kabak ya, kepada mana ya? mungkin izin Pak Kapus Putus ya, mana ya? jelas di sini jelas cuma Jelas ya? ingin mendapatkan penjelasan nanti dalam jadi hak kampus itu yang diupload itu produk hukum apa saja mungkin apakah keputusan rektor atau keputusan dekan ataupun lain-lainnya ya yang berkenaan dengan apa produk kampus. Pada prinsipnya Pak 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 Kabak dan teman-teman semuanya, adalah dokumen hukum yang bersifat literer, artinya yang bisa kita kemas kembali dalam rangka mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan, juga kemasan informasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau kalau dari kampus mungkin peraturan-peraturan yang berlaku mengikat bagi di kampus yang mungkin yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, dan juga tentu karya-karya ilmiah itu yang paling kami harapkan adalah karya-karya ilmiah dari kampus, sehingga itu menjadi eh, bagian dokumen-dokumen hukum yang mungkin bisa kita gunakan bagi analis hukum di pemerintah daerah dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundangan. Mungkin itu menjadi bagian-bagian yang memperkuat tugas-tugas kita, Pak. Dan tentu di antara sesama sivitas akademika ataupun mungkin masyarakat itu diharapkan dengan adanya karya-karya ilmiah dari kampus itu juga menjadi eh, dorongan dalam pembangunan dan juga peningkatan kesadaran serta peran aktif dari masyarakat dalam eh, pembangunan maupun pembinaan hukum. Saya kira itu Pak Kabak. Jadi
beberapa dokumen peraturan yang sebagaimana saya sebutkan yang memang diproduksi oleh yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, dan yang berikutnya adalah dokumen hukum terkait karya-karya ilmiah yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Dan yang pertanyaan yang ketiga, apakah ada pedoman secara khusus yang wajib diikuti? Itu ada beberapa kebijakan, baik itu standar pengelolaan dokumen maupun bagaimana melakukan pelaporan, bagaimana membuat abstrak dalam JDIH, bagaimana mengolah melakukan pengolahan di dalam JDH. Ada peraturan, beberapa peraturan menteri. Nanti mungkin Pak Kabak beserta tim bisa menyampaikan lebih detail. Yang pada intinya adalah isinya adalah 6 aspek plus 1 yang tadi kami sampaikan tadi. Ya, beberapa standar-standar pengolahan yang dikemas dalam sebuah indikator penilaian JDH. Jadi berdasarkan standar-standar yang kami ditetapkan berdasarkan permen, itu menjadi indikator penilaian JDH yang telah kami sampaikan tadi Pak Kapak dan teman-teman semuanya. Namun demikian, secara detail nanti teman-teman bisa setelah kegiatan ini, bagaimana lima langkah yang saya sebutkan tadi bisa kita komunikasikan secara langsung dengan kami di JDJN maupun di Kanwil ataupun dengan Pak Kabak beserta tim bisa membantu untuk terselenggaranya di JDH di Sivitas Akademika di Provinsi Banten. Begitu Pak Kabak? Ya, siap Pak Kapus. Terima kasih nih atas pesannya. Pastinya kan Bapak dan Ibu baik di Zoom ataupun tatap terbuka ini mungkin masih ada hal yang ingin dipertanyakan pastinya. Kan kalau yang ini pertama kali biasanya masih penasaran karena ingin bagaimana actionnya itu bisa implementasi. Jadi pulang dari sini tuh pengen ada kenang-kenangan biar bisa diimplementasikan. Nah, saya coba nih izin buka coba jadi Provinsi Banten. Di mana di dalam jadi Provinsi Banten itu kami juga memiliki satu model yaitu mengupload milik teman-teman dosen di dalam artikel hukum. Nah, seperti yang tadi Pak Kapus sampaikan, salah satu fungsi jadi kampus adalah agar dokumen tulisan semacam itu bisa ada di dalam jadi hak kita. Ini jadi hak Banten ini banyak meminta koordinasi ke Setiap kampus Pak. Kami bersurat untuk minta izin supaya hasil karya penelitian semacam bisa diupload di sini. Ini salah satunya sebenarnya mahasiswa-mahasiswa di kampus ini bisa menggunakan data sekunder ya untuk bisa jadi penulisan ilmiahnya. Termasuk keputusan pengadilan Pak Rahmat, putusan pengadilan. Di mana di sini kita juga Bapak dan Ibu telah mengupload mengenai apa yang ada di Pemprov Banten yaitu perkara atau sengketa hukum. Nah, ini semuanya baik itu putus non ligitasi yaitu KI ya, putusan di Komisi Informasi maupun yang perguruan tinggi pengadilan negeri. Dan kami juga di layanan Pak Rahmat layanan hukum kami juga membangun namanya bagaimana belajar penyusunan produk hukum secara daring. Nah, di sini Bapak dan Ibu kami sudah melakukan itu dan ini sudah berupa angkatan dan sudah 2 tahun berjalan. Dan dengan begini sebenarnya tidak ada, mohon maaf kita sebut anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov Banten. Kami bisa mengajarkan secara daring dan kemudian hari kedua praktek.
Dan ini materi-materinya ada semua di sini, bukti-bukti evidennya ada semua. Dan saya rasa dengan begini, kita bisa mewujudkan satu kerjasama sinergi, kolaborasi, ya ibaratnya dengan tanpa modal besar. Nah inilah yang kita selalu laksanakan. Bahkan terakhir Pak Rahmat kita melakukan yang namanya diseminasi hukum adat. Diseminasi hukum adat ini Bapak dan Ibu merupakan bagian dari upaya kita mencari mengenai bagaimana hukum adat di Banten. Banten itu identik hukum adatnya adalah Baduy. Nah, di sini kita sampai ketemu dengan ketua adatnya, puunnya, dan lembaga adat-adatnya. Itu kita ada musyawarah, diskusi dan macam-macam. Ini bisa dicek semuanya ada bukti-bukti bahwa kami memang melakukan itu semua. Saya rasa kalau dikolaborasikan dengan teman kampus, saya rasa akan lebih menarik. Makanya kita ingin suatu kampus itu makin asik, gitu. Jadi tidak hanya sekedar ya ibaratnya cuma mengejar yang namanya bagaimana mengupload produk hukum, tapi kita lebih meluas lagi informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan. Nah, ke depan kita lebih kepada desa sadar hukum. Nah itu Bapak dan Ibu yang Zoom, ini saya kasih kesempatan untuk bisa mengacungkan tangannya secara apa namanya ya? Raise hand. Emosi ya, emosi. Ada nggak Pak Rahmat yang langsung bertanya nih? Jarang-jarang saya ini selaku bawahan Pak Kapus lah ya, pembinaan belum pernah bisa langsung ketemu gitu. Saking sibuk beliau juga dan kita juga kesempatan untuk sana juga udah dibatasi anggaran Pak Kapus. Jadi direkomposing juga ya. Makanya Zoom ini sebagai media kita untuk bisa mengenal satu dengan yang lain dan interaksi. Ada Pak Rahmat, Pak Febi? Ada ya? Mungkin Pak Sukron ada mau bertanya nggak nih? Penekanan untuk apa yang kita hasilkan hari ini? Kita dikasih mic-nya Pak. Oh ada dari sini dulu. Kita tamu dulu. Ya walaupun kita juga tamu, ya anggap aja kita tuan rumah. Emang nggak dari Uniba ya? Uniba ini langsung japri, boleh nggak saya hadir langsung katanya? Ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya terima kasih ternyata betul-betul menghadiri secara langsung. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasan Nugroho dari Universitas Bina Bangsa. Kebetulan sebetulnya kami juga bingung. Anggotanya ini anggota mana atau bukan gitu ya? Apa memang untuk umum gitu? Kalau dibilang anggota kan tadi nama saya, bukan nama saya. Kampus kami juga tidak tercantum di sana sebetulnya. Terus yang kedua, belum juga nanya ya. Yang pertama dulu. Yang pertama bagaimana mungkin secara teknis, apakah pendaftaran atau seperti apa dan lain sebagainya. Ada form tertentu yang harus kita isi, itu yang pertama. Ataukah ya memang kita sudah diundang, kita bagian dari anggota, itu yang pertama. Yang kedua, terus saya melihat dari samping kampus, nama kampus itu ada link URL yang memang jdih.kampus tersebut .ac.id. Nah, apakah subdomain tersebut kami yang membuat, ataukah memang sudah ada template yang sudah disiapkan untuk disesuaikan pada web kami gitu. Misalkan contoh jdih.binabangsa.ac.id. Berarti kan kami harus menyiapkan subdomainnya terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk membantu transparansi informasi pelayanan hukum ini bagian dari pelayanan atau apa nih? Pelayanan hukum ini apakah ada admin tertentu hanya sebatas informasi hukum saja yang kita publish gitu karena untuk informasi-informasi hukum atau kebijakan yang non formal yang ada di kampus kami mungkin itu sudah kita tinggal ambil dari misalkan contoh untuk peraturan dikti ya kita ambil download kita publish ulang di web kami gitu. Nah, yang terakhir mungkin apa saja indikator untuk keberhasilan yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai anggota JDIH, misal, yang ideal menurut standar-standar yang ada di
tim JDIH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan Pak Nugroho, saya rasa ini kayaknya mewakili hampir nih. Hampir semua baik yang daring maupun yang hadir nih. Mungkin Pak Kapus boleh sekali lagi izin, ini masih ada kebingungan sebenarnya Pak Nugroho ya. Karena kalau dibilang anggota, memang kami pernah isi formulir gitu kan. Kalau memang jadi hanya ada, bagaimana supaya bisa ada juga belum, bagaimana caranya belum tahu kan. Terus admin tertentu juga adminnya seperti apa gitu ya. Memang ini perlu tahu kembali nih. Jadi nanti masing-masing kampus saya memang merencanakan dengan adanya pertemuan ini kami punya kontak person. Nanti kami akan uh, berkunjung lah ke kampus-kampus rencananya seperti itu. Nah ini karena terdekat jadi kami berkunjung rame-rame. Nanti kalau ke depan kami berkunjung paling tim pengelola inti-inti aja. Ya 2 apa maksimal 3 orang. Tapi mohon bantuan dulu Pak Kapus supaya jawab pertanyaan Pak Nugroho bisa di apa namanya berikan penjelasan dulu nih. Siap, Pak Nugroho itu pertanyaannya udah lengkap sekali itu. Tapi ya Pak Kabak ya, terdengar Pak? Halo, Pak Kabak, Ya siap. terdengar? Eh, Pertanyaan Pak Nugroho tadi lengkap sekali. Tentu nanti secara lengkap juga tadi sesuai rencana Pak Kabak nanti bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Eh, Tadi Pak Nugroho yang bertanya ya. Sebenarnya kalau dibilang harus daftar apa ini kan eh, keanggotaan teman-teman semuanya ini Sivitas Akademika ini adalah bukan masuk daftar atau enggak, tetapi adalah dalam rangka melaksanakan peraturan presiden. Jadi amanah peraturan presiden bahwa kita semua kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan perguruan tinggi itu menjadi anggota JDIH. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengintegrasikan seluruh dokumen hukum sehingga dokumen hukum itu bisa terintegrasi dengan lengkap. Tujuannya bisa diakses masyarakat dengan mudah. Berikutnya menjadi sarana peningkatan kesadaran hukum. Kira-kira itu Pak Nugroho. Jadi eh, teman-teman ini secara otomatis setiap perguruan tinggi, kalau udah berdiri menjadi perguruan tinggi, tentu menjadi salah satu objek atau menjadi anggota daripada JDH. Tujuannya itu tadi yang saya sampaikan, diharapkan eh, perguruan tinggi menjadi bagian dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui dokumen-dokumen hukum yang ada di perguruan tinggi di instansi masing-masing untuk diintegrasikan secara nasional. Sehingga harapan kami dengan data hukum yang lengkap, data dokumen hukum yang lengkap, mulai peraturan perundangan sampai karya ilmiah hukum itu eh, terintegrasi dengan baik. Tujuannya nanti pembangunan hukum dan peningkatan kesadaran hukum. Itu inti besarnya. Terkait nanti teknis gimana nanti Pak Kabak bisa lanjutkan tadi disampaikan mau roadshow. Yang jelas kami juga membantu kapan saja, dari mana saja untuk memfasilitasi teman-teman dalam berkomitmen menyelenggarakan JDH di Sivitas Akademi masing-masing. Pertanyaannya sangat lengkap, nanti tolong Pak Kapak lengkapi ya pertanyaannya Pak ya. Udah, kalau itu pertanyaan dijawab udah selesai itu. Pertanyaan karena lengkap banget. Terima kasih dengan pertanyaan yang sangat lengkap tadi, itu menandakan bahwa teman-teman memang benar-benar berkomitmen untuk menyelenggarakan CDH di perguruan tinggi masing-masing. Terima kasih Pak Kabak. Terima kasih teman-teman semuanya.
Sebenarnya saya ingin menambah apa namanya satu dua pertanyaan lagi, tapi sepertinya ini kita nanti ada, mohon bisa kita menyatu dalam grup kecil dulu ya, grup teman-teman yang hadir yang saat ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kita teruskan kepada tim teknis Pak Kapus. Mohon izin ya Pak Kapus ya. Siap, pokoknya kami siap membantu. Supaya nanti apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kendala, nanti akan kita bantu untuk sampaikan. Atau nanti di grup juga akan kita berikan nomor-nomornya teman-teman dari BPHN. Sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung juga interaksi tanpa kami. Tapi kami sebagai yang di provinsi bersedia untuk membantu. Ini salah satu yang telah kami gaungkan, kami sudah menyurati seluruh kabupaten kota bagi yang mau melakukan penerjemahan alih bahasa asing, kami siap membantu yang pertama kalinya. Jadi nanti setelah ada alih bahasa versi katakanlah fungsional alih bahasa di daerah, itu akan diserahkan atau disampaikan ke Dirjen PP. Jadi itu syaratnya. Nah, syarat untuk mendapatkan itu kami Provinsi Banten, Bapak dan Ibu bersedia membantu mengalih bahasakan. Nah, jadi alih bahasa itu kalau dalam JDH tadi ada penilaian juga, itu cukup apa memberi apa namanya nilai lah. Kalau ke nilai, tapi paling tidak kita lebih kepada bahwa komplit adanya regulasi baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Di Provinsi Banten itu udah ada dua, yaitu Perda tentang susunan kedudukan pemerintahan desa adat dan Perda tentang penanaman modal. Dan satu Perda yang sudah berbentuk braille, ya braille. Nah itu sudah ada, yaitu Perda tentang penyandang disabilitas. Jadi sudah mulai kita komplitin Pak. Nah saya ingin teman-teman universitas, fakultas, seandainya berbentuk untuk ramah disabilitas segala macam, ya kita bersama-sama lah untuk membangun itu semua. Saya rasa sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak Kapus dan teman-teman yang hadir di Zoom juga, dari jajaran Pak Kapus juga. Saya tadi ngintip ada 2 orang ya, Ibu siapa, Bu Erda, siapa, 2 orang dari jajaran Pak Kapus hadir dalam Zoom. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir secara Zoom. Materi Pak Kapus bisa di-download. Sepertinya saya tadi cek di dalam chat-chat di Zoom ya, sudah bisa ya. Dan ini bukan pertemuan pertama ya Bapak Ibu, ini hanya pembukaan. Kita akan ketemu lagi. Ini tetap sama UIN nih Pak. UIN ini saya dekat loh Pak sama Pak Rektornya. Prof. Mufti saya juga dekat Pak. Ya karena saya ada di Kedek. Apa nih apa? Saya langsung ke semiknya nih. Dari UIN soalnya Pak Kapus izin. Ya. Izin Pak Kapus, kita tahu bahwa memang kami sedang berupaya dengan JDIH Provinsi Banten bagaimana mengintegrasikan terkait informasi dokumen informasi hukum. Yang menjadi pertanyaan saya ini memang kita ada acuan tentang Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Di dalam undang-undang itu ada ruang lingkup urutan perundang-undangannya, dari mulai undang-undang sampai PP sampai peraturan presiden dan sampai terakhir peraturan kepala daerah. Ya. Nah, kami ingin memposisikan di perguruan tinggi ini, mungkin kami ini ada yang sifatnya peraturan menteri dan keputusan menteri yang kami payungi gitu kan, yang kami harus ikuti diterjemahkan di lingkup perguruan tinggi. Nah, apakah kami sumbang sih dalam informasi hukum itu sebatas keputusan rektor mengatur teknis, apa dengan peraturan pemerintah termasuk keputusan menteri itu kan sudah terdokumentasi di negara itu, Ya. Pak Kapus. Ya. Artinya maksud saya pertanyaannya, sumbangsi perguruan tinggi itu apakah cukup keputusan rektor
dengan keputusan dekan. Nah, itu kan kebanyakan mengatur hanya teknis pelaksanaan saja, Ya, Pak. tidak mengatur kebijakan berbeda dengan peraturan kepala daerah, masyarakat. Ya. Nah, kalau kita masyarakatnya masyarakat akademik. Nah, itu maksud saya muatan informasi hukum yang akan kita integrasikan ke JDIH ini, apakah cukup dengan keputusan rektor saja, dengan keputusan dekan, apa plus peraturan pemerintah termasuk ke bawahnya, menteri gitu kan. Itu saya mungkin Pak Kapus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Eh, Masuk. Itu benar. Sebenarnya yang kami harapkan di perguruan tinggi adalah lebih pada kepada karya ilmiah hukumnya, lebih ke sana, Pak. Tetapi eh, kami kan kalau peraturan-peraturan ini eh, di pengelolaan-pengelolaan yang sebelumnya ini banyak peraturan dari mana di-download dimasukin di peraturan masing-masing. Tetapi sebenarnya ke depan eh, kami lebih pada kontribusi teman-teman semuanya. Kalau dari Sivitas Akademika ya karya-karya ilmiah hukum eh, dan dokumen-dokumen hukum yang lainnya yang mendukung untuk eh, literasi hukum itu, Pak. Jadi kalau peraturan-peraturan kan yang sifatnya literer saja yang menjadi domain kami untuk kami dokumentasikan. Tapi kalau keputusan-keputusan yang mengikat secara personal itu eh, tidak menjadi bagian yang diintegrasikan dimasukkan di dalam JDH ini karena tujuannya adalah eh, literasi kepada masyarakat tentang pemahaman dan kesadaran hukum. Gitu, Pak. Memang ini pertanyaan yang memang sering disampaikan oleh teman-teman di perguruan tinggi. Gitu, Pak. Ya, cukup ya. Makanya itu eh, Pak Asep kemarin kan di awal tahun sebenarnya kami juga minta masukan-masukan teman-teman semuanya kan gimana implementasi, gimana untuk mendukung atau perubahan perpes yang akan kita susun di tahun ini sehingga kebijakan ke depan itu bagi kami lebih mendukung interintegrasinya hukum secara nasional dan juga terus menggenjot teman-teman anggota itu punya komitmen dan juga punya kemasan informasi dalam rangka eh, penyebarluasan informasi hukum yang lebih mudah kepada masyarakat sesuai seluruh tingkat literasi itu bisa benar-benar akses eh, informasi dan dokumen hukum kita. Kira-kira gitu, Pak. Ya, baik, makasih Pak Kapus telah menambahkan penjelasannya. Iya. Ini saya mau bertanya nih kepada Bapak dan Ibu yang hadir. Di masing-masing kampus punya server nggak? Punya ya? Artinya punya modal bahwa udah punya server, di mana server itulah sebagai acuan untuk kita punya jadi hak. Kemarin saya hadir di seminar daerah di Arya Duta. Itu dari klinik hukum online. Hukum online itu sebagai swasta itu ternyata sangat membutuhkan keberadaan JDIH. Makanya oleh hukum online kami dihadirkan loh Pak. Sedang giat-giatnya tidak ada kegiatan di hotel, ternyata Pak Wakil Menteri itu mengundang semua daerah, baik Zoom dan tatap muka, untuk dipertemukan dengan hukum online. Kemarin, saya beberapa hari yang lalu lah. Di mana di sana mereka ternyata sangat membutuhkan keberadaan JDIH. Karena JDIH itu dianggap sebagai tempat untuk masyarakat mencari informasi, terutama dunia usaha. Nah, jadi saya rasa kita mungkin beda ya mengenai sasaran dan jangkauannya. Tapi kalau orang yang bergerak dalam bidang usahanya tadi informasi-informasi hukum online dan seterusnya, memang mereka mencoba untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang bisa diperoleh. Nah, kemarin itu
ya mereka ingin ada kerjasama karena mereka swasta. Kalau kita sudah dilindungi oleh Perpres 33. Nah ini Pak, ini kemarin kita dapat apresiasi dari Kemendagri nih. Alhamdulillah peringkat Banten tuh nomor 6 lagi. Pertama kali ada penilaian dari Kemendagri lah, termasuk kategori baik lah. Jadi ya kenapa kami sedikit percaya diri, makanya mau mengajak. Jadi waktu kami jelek juga kami malu-malu juga sih ajaknya kan. Jadi sekarang kami membuka diri nih. Mari kita bersama-sama berkolaborasi. Mungkin seperti itu. Saya rasa kita bisa sudahi dulu pertemuan ini. Sudah masuk jam 4. Sekali lagi saya atas nama pimpinan, Pak Asisten, Pak Karukum, Pak Kapus menyampaikan terima kasih. Jazakallahu khairan atas memberikan ilmu-ilmunya. Salam hormat dari Banten. Mohon bimbingan berikutnya. Mudah-mudahan dari sekian puluh perguruan tinggi yang hadir langsung ataupun Zoom, ini nanti ada yang nyangkut lah. 50%-nya aja udah keren lah kira-kira untuk wilayah Banten. Ayolah bareng-bareng kita gabung dengan JDIH untuk pengabdian kepada masyarakat. Gitu Pak. Ya siap. Terima kasih Pak Kapus. Kita jangan sampai hukum online terus dapat duit gara-gara kita nggak hadir di sana. Sian kan gitu kan? Tadi Pak Kapa kan bilang hukum online kan swasta. Kalau kita kan pengabdian kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Ini terus meningkatkan kemampuan pengetahuannya dan kesadaran hukumnya masing-masing. Kalau kita sama-sama berkolaborasi sama-sama, saya kira mudah untuk menjangkau, meningkatkan kemampuan dan kesadaran hukum masyarakat. Gitu Pak Tabak. Kapan-kapan, kapanpun, dimanapun, kalau kita komunikasi untuk kegiatan ini, kami dari JDHN, dan saya harapkan juga Pak Kabak beserta tim juga siap bersama-sama menyelenggarakan JDH ini. Ya Bos, siap. Siap. Terima kasih, salam hormat dari kami dari Banten. Dan demikian Bapak dan Ibu semua, tidak ada kesimpulan dalam penyajian hari ini. Yang pasti kami selaku JDIH di tingkat provinsi ini sekali lagi mengajak kepada seluruh komponen di sivitas akademis untuk mari kita bersama-sama untuk membangun namanya satu data Indonesia, literasi hukum dan beberapa kaitan dengan informasi hukum lainnya yang dinaungi dengan satu label namanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Demikian saya atas nama pimpinan dan moderator hari ini mengucapkan jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam hormat saya.